Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurun lillah amma ba'du. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari hadis dan tafsir Nabawi yang bertemakan tafsir ayat dan syarah hadis tentang guru dan murid. Next. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan setidaknya dua individu yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang kita kenal dengan sebutan guru dan murid. Keduanya adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan karena merupakan unsur utama dalam pendidikan. Next. Guru. Kata lain dari guru adalah murabbi, mu'alim, mu'adib, mudaris, muzaki, dan ustadz. Kata-kata istilah ini diambil dari bahasa Arab yang penggunaannya memiliki makna tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara islami. Next. Adapun murid. Murid adalah objek ataupun subjek dalam dunia pendidikan. Kata murid diambil dari bahasa Arab yaitu aroda yuridu irodatan muridan yang berarti orang yang menginginkan. Berarti murid adalah orang yang menginginkan sebuah ilmu atau beberapa pengetahuan dari mu'alim, mu'adib, mudaris atau kita sebut dengan kata guru. Next. Di sini ada beberapa tanggung jawab seorang guru, yaitu murabbi, mu'adib, mu'alim, dan mudaris. Makna murabbi adalah orang yang memelihara seseorang untuk menjadi orang yang tahu. Di mana murabbi ini adalah mengajak, memelihara, mengayomi seorang murid untuk dibentuk menjadi orang yang tahu. Yang kedua, mu'adib, orang yang mengajarkan adab kepada seseorang. Yang semula murid itu tidak tahu mana adab yang benar, mana kebatilan, hingga dia menjadi tahu mana adab yang benar dan mana bisa membedakan mana kebatilan dan sesuatu yang hak. Kemudian mu'alim adalah orang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah. Mu'alim adalah orang yang mengajarkan ketauhidan tentang tuntunan-tuntunan beribadah kepada Allah yang disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah. Yang keempat, mudaris, orang yang mengajarkan pengetahuan dan segala kebaikan. Next. Di sini ada firman Allah yang berbunyikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepada seorang rasul atau Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kami dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Di sini jelas bahwa Rasulullah diutus menjadi seorang mu'alim, mu'adib yang mengajarkan tentang ilmu, yang mengajarkan tentang adab, yang semula orang atau umat di dunia ini tidak mengetahui mana kebatilan dan mana yang hak, tidak mengetahui tentang kebenaran, maka Rasulullah diutus ke dunia untuk menyebarkan ilmu-ilmu, hikmah, serta nasihat-nasihat yang mana ditujukan untuk beribadah kepada Allah secara benar. Next. Hadis Nabawi di sini disebutkan yang berlafadzkan wa innal alimu la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hayawan fil ma'i wa faddala al alim 'alal 'abid ka faddala al qamar 'ala sairil kawakib. Innal ulama warasatul anbiya'i, innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilmu faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir, yang artinya
Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air sekalipun. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Di sini kita mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa seorang mu'alim atau seorang guru itu memiliki kedudukan yang paling tinggi, yang melebihi yang diperumpamakan sebagai keutamaannya sebagaimana seperti bulan di antara seluruh bintang, yang lebih bersinar, yang lebih bercahaya dari umat ini, karena seorang guru adalah mereka yang menyebarkan ilmu-ilmu tersebut, sedangkan seorang murid adalah mereka yang menerima dari banyaknya manusia di dunia ini. Next. Kesimpulan dari pemaparan presentasi kali ini adalah keutamaan seorang guru, yaitu dimintakan ampunan adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Tidak tanggung-tanggung. Yang memintakan ampunan ini adalah para malaikat yang ada di langit dan para manusia yang ada di bumi. Sampai hewan yang ada di air pun memintakan ampunan kepada mereka. Untuk mereka, kedudukan guru yang demikian tinggi ini karena guru adalah sosok yang istimewa di antara makhluk-makhluknya. Betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh para guru dan mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ketika ia masih hidup, ia mendapatkan limpahan pahala. Bahkan ketika ia sudah berada di alam kubur pun, ia akan mendapatkan aliran pahala. Adapun murid adalah amanat bagi para guru. Jika ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia akan tumbuh menjadi orang yang baik. Selanjutnya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhiratlah kedua orang tuanya. Juga setiap mu'alim dan murabbi menangani pendidikan dan pengajarannya. Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara Islami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukron, jazakumullah khairan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.